Hai semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Queenie Kurniawan dari kelas 10A. Di sini saya akan mengerjakan T2 PKN saya dengan studi kasus yang saya angkat, yaitu adalah konflik pajak tidak adil atau ketidakadilan pembayaran pajak di Indonesia. Selamat menyaksikan. Studi kasus yang saya angkat ini ialah tentang perekonomian di Indonesia, yang sangat adanya kesenjangan ekonomi di sini mengenai pajak yang tidak adil di negara Indonesia saat ini. Masyarakat bayar pajak lebih mahal, petinggi-petinggi lebih kecil. Suara-suara masyarakat yang tak pernah tersampaikan dan adanya kebenaran hingga saat ini. Kenapa sih adanya ketidakadilan dalam pembayaran pajak saja? Dari media sumber-sumber yang menjelaskan bahwa adanya beban pajak pada masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin, yang beban itu lebih besar dibandingkan masyarakat yang petinggi atau menengah ke atas seperti kaya, yang dimana adanya perbedaan bayar pajak diantaranya mereka. Yang dimana salah satu contoh, masyarakat kaya dengan barang apapun yang dibelinya, atau contoh seperti masyarakat kaya membeli barang apapun itu, di pembelian barangnya dikenakan pajak atau PPN yang rata atau juga sama semuanya, dan tidak dilihat dari kemampuan membayarnya. Ada pula juga cara kurang baik dan berpihak. Kalau masyarakat kaya lebih diberikan kelonggaran dalam pembayaran pajak, sedangkan masyarakat miskin atau menengah ke bawah lebih diketatkan dalam pembayaran pajak atau lebih diketat-ketatkan, dicepat-cepatkan untuk pembayaran pajak dibanding masyarakat yang menengah ke atas, lebih diberikan kelonggaran dibanding masyarakat miskin atau menengah ke bawah. Di sini juga adanya kurangnya transparansi pada masyarakat, bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang harus ditutup-tutupi, yang dimana bahwa pajak tersebut juga dibayarkan oleh masyarakat. Lantas mengapa tidak ditransparasikan? Lalu atas dasar apa pihak pajak hukum tidak dapat mentransparasikan? Apa karena adanya ketidakadilan tersebut? Apa adanya main belakang tersebut, perbedaan di antara pembayaran pajak masyarakat menengah ke atas atau masyarakat yang kaya kepada masyarakat juga yang miskin atau menengah ke bawah? Atau mungkin takutnya terbongkar ke media hasil korupsi yang ada dana pada dalam keuangan pajak tersebut? Jujur kejam banget, sampai sekarang kita nggak tahu gimana proses pengolahan pajak yang tidak adil itu hingga saat ini, yang belum ada bukti yang jelas atau bukti yang bisa menunjukkan ke kita bahwa semua pembayaran pajak itu adil antara masyarakat kaya atau masyarakat miskin. Dari saya, mitigasi dari semua hal yang telah terjadi, kita ingin tahu bahwa adanya transparansi tersebut, bahwa juga bukan hanya isu atau ketidakadilan pada masyarakat yang menengah ke bawah atau masyarakat miskin, bahwa jika real atau rata dan sama pembayarannya ditransparansikan saja. Jikalau seluruh masyarakat mendapatkan biaya pajak yang sama, dari hal yang ini juga kurangnya penegakan hukum, yang dimana kelalaian atau ketidakpatuhan peraturan yang sudah disemena-menakan pada saat ini untuk lebih ditegaskan lagi demi kedepannya tidak ada rasa ketidakadilan bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang kaya, bagi masyarakat yang membayarnya pajak tersebut. Jadi tidak adanya penekanan pada masyarakat miskin untuk pembayaran pajak, dan tidak adanya juga kelonggaran pada masyarakat yang kaya untuk pembayaran pajak tersebut. Jadi di sini kita ingin tahu kedepannya, untuk pertama ditransparasikan, yang kedua ditegakkan peraturan hukum yang sudah disemena-menakan untuk tidak adanya ketidakadilan di dalam pembayaran pajak ini. Itu saja mungkin penjelasan dari saya, mungkin maaf kalau kurang jelas, tetapi itu yang saya tahu dari bukti-bukti sumber yang sudah saya cari dan sudah saya selidiki, bahwa di sini masih belum terbukti bahwa adanya ketidakadilan antara masyarakat miskin dan masyarakat yang kaya dalam pembayaran pajak. Kita jadi tidak tahu gimana ke depannya. Kita harus tuntas sama mengusut studi kasus yang saya angkat ini untuk ke depannya, untuk negara kita juga semakin maju, untuk semakin makmur, dan semoga semakin saling jujur antara satu sama lain. Karena di sini kita adalah satu bernegara untuk mempunyai satu tujuan yang sama dan mempunyai hak-hak dan fasilitas, kewajiban atau hak-hak lainnya yang kita lakukan bersama dan mendapatkannya juga bersama. Sekian dari saya, mungkin itu saja.
Mohon maaf kalau jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selebihnya itu saja. Terima kasih. Konsumsi masyarakat miskin itulah jauh lebih banyak yang dikenakan pajak PPN secara persentase ketimbang masyarakat kaya. Jadi itu kenapa sifatnya itu regresif. Nah, ketika masyarakat miskin dikenakan pajak PPN hanya 1% saja dampaknya terhadap kenaikan pajak PPN, itu dampaknya sangat signifikan pada peningkatan kemiskinan. Itu juga yang menjadi alasan kenapa di banyak negara pada saat COVID terjadi, PPN itu justru diturunkan. Dan bahkan di banyak negara di dunia, dorongannya sekarang justru adalah mendorong pajak alternatif. Jadi tidak mendorong PPN justru, tapi mendorong penguatan pajak penghasilan yang lebih progresif, pajak kekayaan, windfall tax dari industri ekstraktif, pajak digital, carbon tax, dan ada banyak lagi. Dan sayangnya dari perspektif ekonomi, ini belum dimaksimalkan dengan baik oleh Indonesia. Dan anggapan bahwa PPN tidak berdampak pada kebutuhan lain, termasuk kebutuhan pokok, meskipun kebutuhan pokok sudah dinolkan PPN-nya, itu juga tidak sepenuhnya tepat. Karena dari banyak studi, bahkan studi World Bank, IMF itu juga menyebutkan bahwa ketika PPN naik, itu ada efek pass-through-nya lewat sektor lain yang mengalami peningkatan. Sehingga barang-barang pokok, meskipun dibebaskan PPN, ketika PPN itu naik untuk barang-barang yang lain, itu otomatis terjadi peningkatan secara signifikan harga dari barang itu. Dan itu paling memukul masyarakat kecil.